Yel-yel Anies petugas rakyat bergema di tenis indoor Senayan, Jakarta di sela-sela pidato politik bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anies Rashid Baswedan terkait deklarasi dan pengukuhan relawan Anies hari Minggu 7 Juli 2023. Bahwa Anies adalah petugas rakyat bukan petugas partai sebelumnya dinyatakan dalam sambutan Syahrin Hamid, Ketua DPP Partai Amanat Nasional periode 2010-2015 yang juga Ketua Amanat Indonesia selaku penyelenggara acara. Lebih baik kalau saya boleh bilang, kalau nggak mau jadi petugas partai, saya tidak ngomongi lagi anggota partai, petugas partai, artinya jangan diberi tugas oleh partai, out. Yang rakyat minta, jadilah petugas rakyat. Manuel Quezon, Presiden Persemakmuran Filipina, John F. Kennedy, Presiden Amerika, pernah mengatakan bahwa my loyalty to the party ends when my loyalty to the country begins. Loyalitas saya, kesetiaan saya kepada partai berakhir ketika kesetiaan saya kepada negara dimulai. Maka insya Allah dengan ini semua, maka 2024 Anies Baswedan. Adapun dalam pidatonya, mantan Gubernur DKI Jakarta dan mantan Menteri Pendidikan kelahiran 7 Mei 1969 yang juga merayakan ulang tahun di acara ini, menekankan tentang pentingnya pembangunan nasional yang tidak hanya mensejahterakan kelompok-kelompok tertentu. Undang-Undang Dasar 45, yaitu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang kita akan arah ke depan. Satu perekonomian, satu kesemakmuran. Bukan kemakmuran tinggi di satu kota dan rendah di wilayah lain. Bukan kemakmuran tinggi di satu pulau dan lemah di tempat lain. Kita ingin ketimpangan-ketimpangan seperti ini dibereskan untuk semuanya. Apa itu satu kesemakmuran? Satu kesemakmuran. Anies juga mengirim pesan bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang cemas akan kehilangan kekuasaan. Inilah yang harus dikembalikan. Inilah yang harus menjadi pegangan kita. Bahwa republik ini tidak didirikan dengan perhitungan ongkos, untung dan rugi. Republik ini didirikan dengan janji untuk seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi kita berbicara tentang Indonesia ke depan, berbicara tentang Indonesia yang satu kesemakmuran, bukan Indonesia yang terpisahkan karena jejak kesejahteraan yang berbeda-beda. Prinsip yang kita dorong adalah pertumbuhan yang berkualitas. Bukan semata-mata pertumbuhan yang angkanya tinggi. Pertumbuhan yang angkanya tinggi tapi tidak berkualitas tidak dirasakan oleh rakyat kebanyakan. Apa itu pertumbuhan yang berkualitas? Pertumbuhan yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang tumbuhnya dirasakan oleh semua. Yang pemerataan beriring bersama dengan pertumbuhan. Ada pertumbuhan yang begitu tinggi, tetapi rakyatnya tidak merasakan. Kenapa? Karena hanya ada 1-2 sektor yang tumbuh utama, yang lain hanya menonton dari rumahnya masing-masing. Inilah yang kita ingin jangkau semuanya. Kemudian kita tahu negeri ini punya begitu banyak peluang.
Dan pemerintah harus memastikan bahwa sumber daya yang diberikan oleh pemerintah untuk rakyatnya adalah sumber daya yang tepat. Kita menghadapi tantangan lingkungan hidup. Itu menjadi kenyataan bagi kita. Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik. Yang pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Betul? Kalau kita hitung, apalagi ini contoh, ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Emisi per kilometer per kapita untuk mobil listrik dibandingkan dengan bis berbasis BBM. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bis memuat orang banyak, sementara mobil memuat orang sedikit. Ditambah lagi pengalaman kami di Jakarta, ketika kendaraan pribadi berbasis listrik, dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya. Dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan. Jadi, yang didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya. Bahwa kita mengarahkan agar sumber daya yang dimiliki negara diberikan melalui sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak. Bukan semata-mata untuk mendapatkan perhatian dalam percakapan, apalagi percakapan sosial media. Karena itulah kita ingin dorong ke depan, insya Allah jalan-jalan tol yang sekarang sudah dibangun secara amat baik oleh pemerintahan hari ini, kedepannya nantinya dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan umum berbasis dengan listrik ke depan. Kendaraan-kendaraan logistik berbasis listrik. Bukan pribadi, tapi kendaraan umum. Dan kita tahu, begitu bicara kendaraan logistik, kendaraan umum, pengangkut massal, maka dia bukan hanya memindahkan badan, bukan hanya memindahkan barang. Dia sebetulnya adalah alat untuk membangun perasaan kesetaraan, alat membangun perasaan persatuan. Jadi ke depan ini adalah contoh bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan, bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas, bukan hanya karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan. Dan gagasannya di sini adalah tadi yang saya sampaikan. Kesemakmuran, kesetaraan, keadilan. Dan begitu ada pembagian sumber daya, maka pembagian sumber daya ini adalah memasukkan unsur-unsur gagasan itu. Doktor lulusan Amerika Serikat ini juga meminta agar rakyat Indonesia selaku pemilik kedaulatan tertinggi untuk tidak mau menjual suaranya. Jangan jual kekuasaan itu, jagalah kekuasaan itu sampai nanti di TPS dan sampai nanti penghitungan. Bahwa ini bukan sekedar statistik hitungan, ini adalah hak saya untuk menentukan masa depan perjalanan bangsa ini. Dari Jakarta, tim KBA News TV melaporkan. Anies Presiden, Anies Baswedan, petugas rakyat. Anies Baswedan, petugas rakyat. Anies Baswedan, petugas rakyat. Presiden.